Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Linda Putri dengan NIM 401180023. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari produktivitas. Produktivitas yaitu kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan produk dalam kurun waktu ditentukan, misalnya dalam waktu per kuartal, semester, atau tahunan. Kapasitas produktivitas dilihat dari jumlah unit yang dihasilkan, kecepatan waktu yang mampu dihasilkan, serta kualitas produk yang sesuai dengan standar yang disepakati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode peningkatan produktivitas. Metode untuk meningkatkan produktivitas terbagi menjadi 4 kategori, yaitu perbaikan produk dan proses, perbaikan pekerjaan dan tugas, metode pemotivasian pekerja, serta perubahan organisasional. Ini adalah penggolongan usaha-usaha produksi. Usaha-usaha produksi terbagi menjadi 3, yaitu produksi langsung, tersier, dan produksi tidak langsung. Untuk produksi langsung terbagi menjadi 2, yaitu produksi primer atau ekstraksi dan produksi sekunder. Untuk kegiatan tersiernya itu menjadi 2, perdagangan atau pembelian dan penjualan barang, dan kegiatan yang membantu perdagangan. Untuk perdagangan atau pembelian dan penjualan barang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu intern atau di dalam negeri. Yang kedua yaitu di luar negeri. Yang komponennya ada 2 komponen, yaitu ekspor dan impor. Untuk produksi tidak langsung ada usaha-usaha produksi. Nah, ini adalah langkah-langkah perencanaan kapasitas. Yang pertama yaitu menerjemahkan ramalan yang menjadi kebutuhan kapasitas fisik yang sebenarnya. Yang kedua yaitu mengembangkan alternatif rencana kapasitas untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan akibat ekonomis dari masing-masing alternatif rencana. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan membandingkan rasio dan akibat strategis dari masing-masing alternatif rencana. Dan yang terakhir yaitu memutuskan rencana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu konsep efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu bagian yang dikedepankan oleh manajer produksi dalam setiap melaksanakan tugasnya. Adapun penafsiran dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas merupakan pengukuran kinerja yang melihat pada segi pengerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Bahkan lebih baik jika mampu dikerjakan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Yang kedua, efisiensi, yaitu pengukuran kinerja yang melihat dari segi pengerjaan sesuai dengan jumlah biaya atau kos yang dikeluarkan. Bahkan lebih baik jika bisa dilakukan penghematan secara intensif. Di sini ada 3 ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan organisasi, yaitu yang pertama untuk tujuan strategis. Maksudnya yaitu apakah organisasi itu sudah benar sesuai dengan apa yang telah digariskan. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas ini dimaksudkan yaitu sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kuantitas dan kualitas. Yang ketiga yaitu efisiensi. Maksud dari efisiensi di sini adalah bagaimana perbandingan output dibagi input, di mana pengukuran output termasuk di dalamnya kualitas dan kuantitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio dan peningkatan produktivitas. Ada 2 macam produktivitas, yaitu produktivitas total
yaitu membandingkan semua keluaran dengan semua masukan. Keluaran total dibagi masukan total. Kemudian produktivitas parsial, yaitu membandingkan semua keluaran dengan kelompok utama tertentu dari input keluaran total, kemudian dari masukan tertentu. Di sini ada cara untuk menghitung indeks produktivitas. Caranya sama dengan di halaman 85 di buku Irham Fahmi, Manajemen Produksi dan Operasi. Ada cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu pengadaan sistem pendukung keputusan manajemen. Yang kedua, mengembangkan gudang sentral dengan penyimpanan dan pengambilan secara otomatis. Yang ketiga, pengaturan akhiran kerja guna mengurangi jumlah pekerja pada masa sibuk. Yang keempat, mengadakan fasilitas komputer di lokasi kerja. Yang kelima, latihan. Dan yang terakhir yaitu program intensif yang didasarkan pada produktivitas jangka panjang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hello, perkenalkan nama saya Ayu Amalia Saputri, NIM 40111817. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas. Nah, menghitung produktivitas adalah di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung total productivity atau produktivitas. Rumus productivity total itu adalah total output dibagi total input. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Perusahaan ABC mempunyai data output produksi dan input selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Output produksi adalah 1000 US dollar. Input tenaga kerja 300 US dollar, input material 200 US dollar, input modal 300 US dollar, input energi 100 US dollar, dan input pengeluaran lainnya adalah 50 US dollar. Pertanyaannya, hitunglah produktivitas total. Nah, penyelesaiannya, rumus dari produktivitas total adalah total input dibagi total output. Jadi, total outputnya adalah 1000 US dollar dibagi 300 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 100 ditambah 500 karena menjumlahkan total input. Jadi 1000 dibagi 950. Total produktivitas akhirnya itu adalah 1053 US dollar. Lanjut tentang perhitungan value. Value merupakan penilaian terhadap suatu produk, terutama karena dianggap memiliki kegunaan. Jika suatu produk dianggap tidak memiliki kegunaan atau tidak bisa dipakai, maka produk tersebut dianggap tidak memiliki nilai. Untuk menghitung value atau perhitungan value adalah sama dengan quality ditambah timelines ditambah flexibility dibagi price. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menghitung cycle time dan maksimum banyaknya stasiun kerja. Jadi cycle time itu adalah waktu antara penyelesaian dua diskrit dari produksi atau mengacu pada panjang waktu dari material masuk ke fasilitas produksi sampai keluar. Jadi cycle time itu bisa diartikan menghitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan mulai dari material masuk ke fasilitas produksi sampai keluar. Kemudian untuk rumus cycle time sendiri itu adalah waktu produksi yang tersedia per hari dibagi tingkat produksi harian. Sedangkan rumus maksimum banyaknya stasiun kerja itu sama dengan waktu total dari seluruh tugas dibagi cycle time. Dalam manajemen produksi, cycle time itu sangat penting karena menyangkut bagaimana melihat dan memahami waktu secara bermanfaat, terutama pemanfaatan waktu secara tepat, apalagi mampu mengerjakan suatu pekerjaan secara tepat waktu atau just in time.
Langsung saja ke contoh soal untuk menghitung cycle time dan juga maksimum banyaknya stasiun kerja. Di sini dicontohkan manajer produksi PT Antara Pasifik memperhatikan beberapa data sebagai berikut, bahwa waktu produksi yang tersedia per hari adalah 10 kali 60 menit sama dengan 600 menit untuk produktif per hari, dan tingkat produksi perharinya adalah 65 unit. Unit waktu total dari seluruh tugas adalah 75. Berdasarkan data ini, maka hitunglah cycle time dan maksimum banyaknya stasiun kerja. Jadi penyelesaiannya, langsung saja kita masukkan rumus cycle time. Tadi kan rumusnya, waktu produksi yang tersedia per hari dibagi tingkat produksi harian. Jadi waktu produksinya itu selama 600 menit dan juga tingkat produksi hariannya itu 65 unit. Jadi 600 menit dibagi 65 unit sama dengan 9 menit. Nah, sedangkan untuk menghitung maksimum banyaknya stasiun kerja, tadi rumusnya waktu total dari seluruh tugas dibagi cycle time. Nah, jadi waktu totalnya adalah 75 dibagi cycle time-nya tadi 9. Jadi 75 dibagi 9 sama dengan 8. Selanjutnya, menghitung perencanaan produksi. Nah, jadi perencanaan produksi itu merupakan suatu proses penetapan tingkat output manufacturing secara keseluruhan guna memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan inventory yang diinginkan. Jadi, seorang manajer produksi itu harus bisa memperhatikan ketersediaan inventory secara stabil setiap waktunya, apalagi jika menghubungkannya dengan kondisi yang tidak diinginkan, yang mana itu bisa saja terjadi. Kemudian untuk rumus untuk menghitung rencana produksi, itu rumusnya rencana produksi sama dengan buka kurung permintaan total dikurangi inventory awal, tutup kurung ditambah inventory akhir. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita pada soal bahwa manajer produksi PT Mobil Samudra sedang melakukan perhitungan rencana produksi dengan data yang diperoleh, di mana permintaan total 10.600, inventory awal adalah 9.800, inventory akhir adalah 8.300. Maka berdasarkan data ini hitunglah rencana produksinya. Untuk penyelesaiannya, tadi rumusnya rencana produksi adalah permintaan total dikurangi inventory awal ditambah inventory akhir. Jadi RP atau rencana produksi sama dengan, langsung saja kita masukkan yang sudah diketahui tadi, permintaan totalnya sebesar 10.600 dikurangi inventory awal sebesar 9.800 ditambah inventory akhir yaitu 8.300. Hasilnya 800 ditambah 8.300 itu sama dengan 9.100 unit. Nah, jadi rencana produksinya itu sebesar 9.100 unit. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.